Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 yang beranggotakan M. Raffi Ramadan dengan NPM 18 14 13 10 53 Dan saya Rizky Tri Lestari dengan NPM 18 14 13 10 30. Dan saya Ramadhani Tanjung dengan NPM 18 14 21 10 16. Di sini kami akan menjelaskan video kuliah kerja lapang yang bertemakan pemanfaatan kebun agrowisata untuk meningkatkan pendapatan petani. Sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki peranan penting di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani karena sumber daya alam yang dimiliki sangat melimpah. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dengan kegiatan di sektor pertanian, masyarakat memperoleh pangan yang merupakan kebutuhan pokok untuk keberlanjutan hidupnya. Indonesia diketahui merupakan negara agraris yang memiliki dataran yang luas dan sangat lekat, dikenal dengan kondisi alam yang indah. Termasuk di dalamnya adalah area pertanian. Hal ini tentu menjadi sebuah potensi yang dapat dikembangkan. Mengingat betapa pentingnya sektor pertanian Indonesia, pemerintah melakukan pengembangan mulai dari pengolahan lahan, pemanfaatan bibit unggul, dan mulai menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga mendapatkan hasil pertanian yang baik dan bermutu. Terlebih dari kondisi pariwisata di Indonesia juga sangat baik. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan ke lokasi wisata di Indonesia, baik lokal maupun internasional. Pengembangan wisata berbasis agro tentu akan dapat maksimalkan dua hal: ketersediaan bahan pangan yang menjamin serta meningkatkan berbagai hal yang berkaitan dengan pariwisata. Agrowisata dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, agrowisata perkebunan dapat menjadi pilihan petani untuk dikembangkan. Agrowisata sendiri adalah rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan sektor pertanian atau perkebunan sebagai objek utamanya, sehingga tentu saja pemandangan alam yang khas dengan kawasan pertanian serta beragam aktivitas terkait akan menjadi objek utama yang ditonjolkan. Adanya kegiatan agrowisata juga diharapkan akan dapat memperluas wawasan serta pengalaman wisata yang berbeda bagi para pengunjungnya. Pengolahan kawasan agrowisata perlu dilakukan dengan baik dan matang. Hal ini ditunjukkan agar pengembangan kawasan agrowisata dapat memberikan manfaat yang maksimal. Menurut Tirtawinata dan Fahrudin, agrowisata dapat memberikan manfaat antara lain yang pertama yaitu meningkatkan konservasi lingkungan, yang kedua meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam, dan yang ketiga yaitu memberikan nilai rekreasi. Selain itu, pengembangan agrowisata sesuai dengan kapabilitas, tipologi, dan juga fungsi ekologis lahan yang berpengaruh langsung terhadap kelestarian sumber daya lahan dan pendapatan petani serta masyarakat di sekitarnya. Kegiatan ini secara tidak langsung akan meningkatkan persepsi positif petani serta masyarakat di sekitarnya akan arti pentingnya pelestarian sumber daya lahan pertanian. Pengembangan agrowisata pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan karena usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat pedesaan. Wisatawan dan berkunjung akan menjadi konsumen penduduk pertanian yang dihasilkan, sehingga pemasaran hasil menjadi lebih efisien. Dengan adanya kesadaran petani akan arti pentingnya kelestarian sumber daya, maka kelanggengan produksi menjadi lebih terjaga, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani. Bagi masyarakat sekitar, dengan banyaknya kunjungan wisatawan,
Mereka dapat memperoleh kesempatan berusaha dengan menyediakan jasa dan menjual produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Hal ini juga dapat menarik pihak lain untuk belajar atau magang dalam pelaksanaan kegiatan budidaya ataupun atraksi lainnya, sehingga dapat menambah pendapatan petani sekaligus sebagai wahana alih teknologi kepada pihak lain, sehingga dapat menahan atau mengurangi arus urbanisasi yang semakin meningkat saat ini. Di Indonesia, terdapat beberapa agrowisata sukses yang berhasil meningkatkan pendapatan para petani di sekitar agrowisata, yaitu Sabila Farm. Sabila Farm berada di Jalan Kaliurang KM 18,5 Pakem Binangun, Dusun Kertodadi, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. Visi dari Sabila Farm yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas buah naga dan buah lainnya, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanian. Sedangkan visi dari Sabila Farm yaitu memperluas lahan penanaman buah naga dan buah lainnya, menerapkan teknologi budidaya dan pasca panen buah naga dan buah lainnya, dan menyelenggarakan penelitian bagi masyarakat dan mahasiswa. Sabila Farm saat ini sudah memiliki lahan dengan luas 11 hektar dengan menyewa lahan khas desa Pakem Binangun, Sleman, Yogyakarta. Luasan Sabila Farm dibagi dua, yaitu dengan luasan 5 hektar untuk komoditas buah naga, sedangkan sisanya ditanami oleh komoditas pepaya, sirsak, srikaya, jambu kristal, jambu air, jeruk dekopon, lemon, durian, alpukat, dan kurma. Jenis buah naga yang ditanam adalah varietas buah naga Sabila putih dan buah naga Sabila merah. Buah naga Sabila putih dan buah naga Sabila merah telah memiliki izin yang disahkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 26 Mei 2010 dengan nomor SK 21,3/SR.120/5/2010. Sabila Farm hanya berfungsi sebagai kebun produksi dan menjadi kebun hortikultura berbasis agrowisata yang di dalamnya mencakup kegiatan konservasi, produksi, rekreasi, dan edukasi. Fasilitas untuk memberikan kenyamanan para pengunjung yang datang, Sabila Farm memberikan fasilitas yaitu seperti akses jalan menuju Sabila Farm yang berjarak 99 meter dari jalan raya jalan masuk menuju agrowisata Sabila Farm. Ini merupakan jalan umum yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Kelengkapan fasilitas Sabila Farm dan keindahan alamnya membuat pengunjung tertarik dengan Sabila Farm, sehingga dapat dikatakan pengunjung Sabila Farm semakin tahun semakin bertambah. Penentuan pengunjung semakin bertambah didapatkan dari buku tamu yang disediakan oleh pihak Sabila Farm. Peningkatan jumlah pengunjung tentu berdampak pada peningkatan pendapatan Sabila Farm, baik pemilik maupun petani yang bekerja di Sabila Farm. Berikut upaya peningkatan pendapatan petani yang dilakukan oleh Sabila Farm, yaitu sistem penggajian intensif dan tunjangan ketenagakerjaan di Sabila Farm dilakukan berdasarkan penggolongan karyawan dan beban pekerjaan. Selain Sabila Farm, Provinsi Lampung juga memiliki agrowisata yaitu Sabina Farm dan Sentiko Farm. Sentiko Farm merupakan agrowisata kebun jeruk yang berada di Dusun 5, Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran.
Untuk ke tempat ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 35 menit dari kota Bandar Lampung. Begitu memasuki Sentiko Farm, pengunjung akan disambut dengan pohon-pohon jeruk yang buahnya sangat menggoda untuk disantap. Selain itu, pengunjung juga dapat berfoto-foto di sekitar kebun jeruk yang pastinya instagramable. Di atas lahan seluas 1 hektar setidaknya terdapat 600 pohon jeruk, yang saat ini sudah siap panen. Satu pohon jeruk akan menghasilkan 25 kg jeruk, dan jika dikalkulasikan, sebanyak 600 pohon akan menghasilkan 13 ton buah jeruk. Harga tiket yang dikenakan untuk pengunjung hanya 10.000 saja. Sudah dapat berkeliling areal perkebunan, memetik buah langsung, dan makan sepuasnya. Pengunjung akan merasakan segarnya dan manisnya jeruk yang dipetik langsung dari pohonnya. Jeruk yang sudah matang ditandai dengan semburat kuning dan empuk jika ditekan dengan jari. Bagi pengunjung yang ingin memetik dan dibawa pulang akan dikenai harga sebesar 12.000 per kilogramnya yang akan ditimbang di tempat jika sudah disediakan oleh pengelola. Selain membawa pohon jeruk, Sentiko Farm juga menyediakan bibit pohon jeruk untuk ditanam oleh pengunjung. Sebatang pohon jeruk dikenai harga yaitu 15.000 saja. Selain meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sungai Langka, Pak Limin selaku pemilik Sentiko Farm memiliki misi mengedukasi para generasi muda untuk melahirkan petani milenial. Agrowisata kebun jeruk ini mampu menarik wisatawan yang dalam sehari dapat mencapai 600 pengunjung. Kebanyakan pengunjung berasal dari Lampung, terutama dari Kabupaten Pesawaran, Pringsewu hingga Bandar Lampung. Dapat disimpulkan, dengan adanya agrowisata yang dikelola dengan baik akan meningkatkan pendapatan para petani selain untuk menjual hasil perkebunan mereka. Semoga video kuliah kerja lapang ini dapat bermanfaat bagi pendengar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.